Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman sehingga kita berada di dalam agama Islam, agama yang diridhoi Allah. Tidak lupa pula salawat beriring salam kita sambung-sambungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah memperjuangkan agama Islam ini sehingga persamaan gender hari ini ada di guru-guru perempuan luar biasa. Insya Allah kita mendidik generasi kita ikhlas dan tulus. Baiklah Ibu. Nah, di sini pada hari ini yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang sudah berhadir bersama kita dan Dewan Guru yang sudah berhadir. Insya Allah dalam KBS ini saya akan merencanakan program karena kita ketahui bersama KBS kita ini adalah baru ya, kompetitif di sekolah kita ini baru. Baik Bu, di sini saya sebagai guru PJOK saya mempunyai tugas untuk membuat rencana tindak lanjut di dalam nanti saya akan menguploadkan di dalam LMS tersebut. Ini adalah tugas rutin yang harus dikerjakan oleh seorang guru PJOK. Baik, rencana saya di sini adalah yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas pelajar sekolah yaitu KBS. Karena kita komunitas baru terbentuk hari ini, ada ketua mungkin yang berhalangan, begitu juga dengan ibu sekretaris yang berhalangan sudah meminta izin. Namun tidak kurangnya antusias dengan guru-guru lain kita menyepakati di dalam program KBS tersebut. Nah Ibu, saya mengambil di sini programnya yaitu singkatannya adalah JEDELA. JEDELA itu adalah jadikan edukasi numerasi dan ekspresi literasi aktif. Ini yang termasuk program yang saya rancang. Nah, yang menjadi latar belakang di sini adalah sekolah dengan visi dan misi yang berfokus pada pembelajaran mengintegrasikan literasi dan numerasi secara aktif dan di era pendidikan abad ke-21 pembelajaran yang berorientasi pada kedua aspek ini untuk mempersiapkan siswa menguasai keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung serta memberikan mereka kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah dan mengembangkan potensi diri melalui ekspresi kreatif. Nah, JEDELA ini adalah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan literasi dan numerasi secara aktif melalui pendekatan yang menyenangkan, kolaboratif, dan relevan dengan kehidupan siswa. Nah, yang sekarang kita juga sudah menyalakan, kita juga sudah pernah mengikuti program literasi yang numerasi ini yang kita lanjutkan oleh dinas yang diharuskan kita mengadakan. Nah, alhamdulillah saya membuat program ini untuk KBS kita yang pertama. Di sini juga ada guru penggerak dari sekolah kita Madura. Jadi alhamdulillah kita bisa bersama-sama bersinergi, berkolaborasi dengan guru-guru kelas yang lain. Tidak harus dengan guru, harusnya itu program guru penggerak, harusnya itu program guru PJOK. Tapi tidak, marilah kita bersama-sama. Dengan kita memiliki komitmen bersama untuk menggerakkan sekolah yang lebih efektif ke depannya. Nah, di sini kita punya tujuan program. Yang pertama adalah untuk menumbuhkan motivasi dan minat belajar bagi siswa dalam pembelajaran PJOK terkhususnya maupun pembelajaran yang lain. Seperti saya katakan barusan, tidak hanya pembelajaran PJOK, tetapi motivasi bagaimana kita menindaklanjuti, bagaimana membuat cara seorang guru itu sehingga anak-anak berminat untuk belajar. Bagaimana sih caranya saya upaya yang akan kita lakukan terhadap pembelajaran yang kita laksanakan di kelas sehingga anak-anak itu bisa menyenangkan, bisa diterima. Ada pembelajaran yang feedback. Yang dikatakan feedback itu adalah ada umpan balik, bukan hanya guru sebagai teachernya, teacher center berpihak kepada pembelajaran yang diadopsi oleh guru, tetapi pembelajaran yang sekarang yang ada di guru Merdeka itu yaitu guru menciptakan pembelajaran yang berpihak terhadap peserta didik. Baik, yang satunya adalah mengembangkan keterampilan literasi
Nah, yang kita lihat sekarang, apalagi di kelas saya itu mungkin masih ada anak yang belum bisa membaca. Nah, bagaimana upaya guru kelas, terutama guru bidangnya juga ikut serta, tetapi berupaya sangat itu adalah oleh guru kelas. Bagaimana upaya sehingga untuk meminimalisir anak itu tidak ada bisa membaca, setidaknya dia sudah dapat mengenal dari awal huruf kata sehingga menjadi kalimat dan dia bisa mengerti akan makna bacaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kompetensi sosial dan emosional siswa. Nah, ini yang harus memang kita sangat-sangat menerapkan di kelas kita, Ibu Bapak semuanya. Ini kompetensi sosial. Karena kita ketahui oleh guru itu kita semua memiliki 4 kompetensi untuk kita menjadi seorang pendidik. Nah, salah satunya ini yaitu kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama kita lihat di antara guru bagaimana tingkat sosialnya kita di dalam KBS. Apakah kita saling tuding-menuding atau bagaimana? Saling melempar bola? Bagaimana? Apakah ini sekolah ini tanggung jawab bersama atau memang milik siapa? Nah, wali kelas juga seperti itu. Tidak ada istilahnya itu bukan kelas saya. Nah, itu anak kelas siapa? Tetapi yang dikatakan sebuah kompol itu adalah tanggung jawab bersama. Di situ ada pimpinan sebagai manajemen kepala sekolah dan guru yang terlibat dalam semua. Jadi ikut andil, ikut aktif, sehingga yang pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah itu bersama-sama kita menjadi tanggung jawab. Nah, yang selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, di sini mungkin untuk kelas saya melihat juga sangat-sangat kurang ya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Anak kita belum berani tampil, belum berani bertanya. Itu yang harus kita asah, harus kita terapkan bagaimana kita mengambil metode ataupun cara guru sehingga anak itu mampu untuk berpikir, bernalar, berani bertanya, kemudian berani dia mengungkapkan perasaan dia. Kalau dia belum bisa, mungkin kita seorang guru bisa memancing dia bagaimana dia mau berani untuk mengutarakan pendapat dia ataukah pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Nah, di dalam program KBS ini ada yang capaian yang diharapkan, yang kita harapkan di dalam capaian untuk sebuah program ini yaitu siswa diharapkan memiliki kemampuan membaca, menulis, di sini siswa diharapkan memiliki kemampuan membaca, menulis dan memahami teks dengan baik. Nah, ada juga ditingkatkan kemampuan anak-anak peserta didik kita sudah memahami, sudah bisa menulis, namun belum bisa memahami apa itu isi bacaan. Karena kita di sini masih menggunakan 2 bahasa. Alhamdulillah daerah kita sudah banyak yang berbahasa Indonesia dibandingkan dengan daerah-daerah yang pinggiran yang masih banyak menggunakan bahasa ibu, bahasa Aceh. Itu pengalaman saya, Ibu. Pernah juga saya mengajar di daerah terpencil. Ketika anak itu sudah dapat memahami, membaca, namun untuk memahami isi bacaan, isi teks dia belum paham, Ibu. Agak susah kita pahamkan. Jadi kita harus mengajar 2 bahasa. Alhamdulillah di SD Negeri Lapili ini kita dapat menggunakan 1 bahasa yaitu bahasa Indonesia. Kecuali Ibu, sekarang kita harus menggunakan bahasa Aceh di hari Kamis. Itu sudah dituntut, sudah ada perbu dan ada kedinasan juga sudah memiliki surat edaran bahwasanya kita harus menggunakan bahasa Aceh di hari Kamis. Yaitu semuanya bahasa Aceh. Gurunya memakai pakaian adat Aceh, apapun itu, baik seragam atau tidak. Begitu juga dengan media pembelajaran kalau bisa digunakan dengan yang bernuansa Aceh, berbudaya Aceh. Jangan kita hilangkan, itu yang kita galakkan. Karena kenapa? Kita sekarang suka ikut-ikutan tren. Kita lihat orang begini, sehingga anak kita pun akan meniru gaya luar. Karena
kita tidak mengingatkan mereka dari sejak dini. Nah, mari sama-sama kita mengingatkan mereka sehingga apapun yang diakses itu oleh guru, makanya kita harus ke ATM. Apa itu ATM itu? Amati, tiru, modifikasi. Kita modifikasi sendiri. Kita tidak harus melihat banyak orang, harus mengadopsi terus. Jadi kita harus mengingat lagi, mereview lagi, merefleksi dan mencari referensi-referensi baru yang sesuai dengan sekolah kita, tempat kita, budaya kita. Yang selanjutnya yaitu siswa mampu mengevaluasi informasi. Nah, seperti saya katakan tadi, sudah dia dapat membaca, dia sudah mengenal numerasinya, angkanya, dia sudah bisa menulis yang seperti tadi. Namun dia untuk mengolah informasi yang disampaikan dalam buku teks ataupun pemberian informasi yang disampaikan oleh gurunya masih minim. Nah, itulah yang harus kita kuatkan oleh kita sebagai seorang pendidik. Yang selanjutnya, siswa diharapkan dapat bekerja sama secara efektif dalam kelompok, saling berbagi ide, menyelesaikan tugas bersama. Nah, biasanya siswa kita saat kita melakukan pembagian kelompok, ada yang masih ingin duduk bersama kawan dekatnya. Nah, ini disinilah tugas kita dulu untuk bagaimana sehingga siswa itu tidak memilih teman yang dekatnya. Kita yang mengatur. Kalau misalnya dia belum nyaman, kita berikan keinginan dia. Setelah dia nyaman, kita bisa membagi kelompok itu secara heterogen. Jadi yang mana dikatakan secara heterogen, anak tidak hanya dengan anak yang pintar saja. Biasanya dia akan mencari kawan yang lebih pintar. Jadi kita campur. Semua anak mempunyai bakat, semua anak mempunyai potensi. Jadi kita seorang pendidik tidak membandingkan anak tersebut. Nah, saya sudah mengajarkan kan sama semua. Kenapa dia belum bisa? Kenapa kamu belum bisa? Jadi kita tidak membandingkan. Kita hanya membandingkan dengan diri sendiri. Kalau kemarin dia belum punya hak, hari ini sudah punya, berarti dia ada perubahan, ada peningkatan. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, melalui proyek yang mengintegrasikan literasi dan numerasi, siswa akan memiliki kesempatan untuk mengekspresikan ide-ide. Nah, ini mendengar suara dari peserta didik, tidak dengan keinginan ibu guru. Nah, pembelajaran apa hari ini? Kita memberikan ada pilihan suara kepemilikan sehingga dia memiliki pembelajaran yang kita berikan, tidak hanya dari ibu saja. Jadi bagaimana caranya sehingga kita harus mendengarkan suara kita memberikan. Nah, pembelajaran apa sih yang kira-kira anak ibu yang menyenangkan? Bagaimana hari ini? Apakah kita pembelajaran dengan menulis? Apakah hari ini dengan menampilkan di video? Besok kita akan sehingga anak tidak menonton dalam pembelajaran tersebut, sehingga numerasi dan literasi tadi yang kita inginkan terhadap anak tercapai. Yang selanjutnya yaitu siswa diharapkan dapat mengembangkan karakter yang baik dan mampu mengintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ini juga sangat-sangat penting terhadap karakter yang kita lihat sekarang ya. Kita tidak boleh sentuh anak suka hati, tidak boleh dipukul, tidak boleh dibully, semua dengan kata tidak, sehingga itu menjadi karakter anak kita yang luar biasa kita lihat sekarang. Nah, pemberian terhadap anak kita memang betul-betul harus mengontrol sehingga anak itu tidak miss dalam pembelajaran. Begitu dikatakan temannya, kita harus bertanya terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita seorang guru itu menggunakan bahasa yang positif sehingga anak tidak merasa teridentifikasi, tidak merasa tertekan, tidak merasa takut untuk mengatakan hal-hal yang mau dia katakan sejujurnya. Nah, selanjutnya di dalam KBS ini kita mempunyai langkah-langkah dalam program tersebut, yaitu yang pertama adalah perencanaan program. Kita sudah buat rencana dalam program KBS ini. Yang kedua yaitu menyusun materi dan sumber belajar. Materi apa sih yang kita susun?
sehingga sumber belajarnya itu sesuai. Misalkan pembelajaran PJOK, ya sesuai dengan pembelajaran PJOK. Pembelajaran PAI sesuai dengan PAI, baik dengan pembelajaran kelasnya yaitu dengan guru kelas, yaitu sesuai. Tidak materinya, misalkan program PJOK kita menyampaikan program materi-materi yang dengan pembelajaran PAI. Nah, itu ya. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang keempat adalah monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. Yang kelima yaitu refleksi dan umpan balik. Nah, ini jangan lupa ya, kayak setiap pembelajaran yang sudah kita selesaikan, sudah kita berikan, mari sama-sama kita merefleksi. Untuk apa? Tujuannya yaitu hanya mengetahui, untuk mengetahui sejauh mana sih pembelajaran yang sudah kita adopsikan, sudah kita berikan terhadap peserta didik, sehingga kita tahu baik itu mundur atau majunya, keberhasilan pembelajaran yang kita berikan, kekurangan juga kita ketahui, kelebihan juga dapat ketika kita mengevaluasikan, merefleksikan setiap pembelajaran yang kita lakukan. Sama siapa sih kita harus merefleksikan itu? Apakah kita tahu kalau kita bisa? Insya Allah bersama anak, bersama rekan sejawat. Inilah yang dinamanya pembelajaran dengan rekan sejawat berkolaborasi. Mungkin kita belum melaksanakan, mungkin nanti ke depan kita bisa melaksanakannya di dalam KBS. Bagaimana sih Bu? Nah, kalau hari ini misalkan Ibu Atun yang masuk dalam kelas, saya akan masuk. Jadi melihat pembelajaran Ibu Atun, disitulah saya akan memberikan sesuai atau tidak tujuannya dan pada pembelajaran yang sudah diterapkan di dalam RTP Bu Atun. Kita bukan istilahnya mau menilai, tapi sama-sama. Nah, di mana ada kekurangan bisa diberikan masukan oleh teman kita. Di mana sih? Bagaimana sih pembelajaran yang sudah saya berikan, Bu? Kalau menurut saya itu harus seperti ini. Nah, tingkatkan lagi. Nah, tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan untuk hari ini belum sampai. Nah, tujuan yang Ibu berikan di dalam pembelajaran ini belum tercapai. Berarti kita membuat lagi pengayaan. Disitulah sehingga pembelajaran kita ke depan lebih baik lagi. Nah, di sini ada strategi pemanfaatan karena kita tadi adalah berbasis aset. Ya, di sini tadi ya. Sudah jauh lagi. Nah, di sini tadi refleksi dan umpan balik. Yang selanjutnya yaitu penguatan keterampilan sosial dan emosional. Ini lagi-lagi terulang karena di sini memang betul-betul harus kuatkan sosial dan emosional anak, sehingga bagaimana kita mengatakan anak itu jangan emosional. Menurut kita hari ini emosional itu apakah dengan marah saja? Tidak. Yang dikatakan emosi itu bahagia itu juga emosi, bukan hanya dengan marah saja. Jadi kita melihat tingkat sosial anak bagaimana. Kemarin teman saya juga menjabarkan memperagakan programnya. Di sini ada juga diterapkan keterampilan sosial. Ini yang sosial ini betul-betul kita tanamkan kepada usia anak kita, karena kita termasuk masih usia peserta di bawah. Juga bisa kita katakan di sinilah yang harus kita tanamkan benar-benar karakter dan sosialnya, sehingga ke depan anak itu memiliki sosial yang tinggi. Yang kedelapan adalah pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Nah, kenapa kita bisa mengangkat ini? Karena di sekolah kita sudah ada Chromebook. Tidak hanya saat pembelajaran ANBK saja kita menggunakan Chromebook itu. Mungkin untuk kelas 5, kelas 6 kita sekali-kali bisa mengajak anak pembelajaran dengan Chromebook itu, karena bisa diakses semua apapun yang ada. Untuk pengaksesan Chromebook ini oleh wali kelasnya bisa memberikan link ataupun bisa memberikan tugas terkait mata pembelajaran tersebut, yaitu ada kontrol daripada guru kelas, bagaimana anak itu bisa mengakses, bisa mencari sendiri. Enggak kita yang harus mencari sendiri. Nah, di sini Bu, kita hanya menyampaikan, coba tekan di sini. Jadi mulai
mulai dari usia kelas 6 itu kita sudah bisa memanfaatkan. Karena alhamdulillah saya lihat di sekolah kita memiliki kelompok ada 10 ya. Nah jadi bisa nanti satu anak bisa duduk satu meja berdua kalau tidak cukup. Nah di sini kita sudah bisa menggunakan teknologi. Nah tidak hanya mungkin kelompok saja, ada juga yang bisa kita izinkan mungkin hari apa ya boleh bawa HP tapi dengan kontrolan kita. Nah kalau tidak cukup ya. Selanjutnya itu sosialisasi dan kolaborasi dengan komunitas. Bagaimana kita bersosialisasi, membangun kolaborasi tadi sehingga komunitas yang baru terbentuk ini bisa berjalan seterusnya seperti komunitas-komunitas di sekolah yang lain. Pegang kita masuk. Nah, yang selanjutnya yang selanjutnya itu peningkatan berkelanjutan. Yang diharapkan dari langkah KBS ini adalah peningkatan berkelanjutan. Tidak hanya dengan program yang sudah ada, kita bisa membuat program-program untuk selanjutnya sehingga KBS kita tetap berlanjut ke depan. Nah, yang selanjutnya itu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, yaitu kegiatan dan skala program. Kalau untuk struktur mungkin kita sudah bentuk, saya sudah tanyakan kemarin sama ketua Bogor dan juga sudah izin ke ibu kepala sekolah kemarin sehingga sudah terbentuk, sudah ada sekretarisnya, bendahara dan anggota-anggotanya. Nah, dalam kegiatan literasi dan numerasi ini bisa diadakan dalam kegiatan intrakurikuler. Karena kita numerasi dan literasi bisa kita masukkan ke dalam program intrakurikuler. Ada juga program dan ke ekstrakurikuler. Ada proyek nanti yang akan dibuat ke P5 ya. Di sekolah kita sudah berjalan untuk P5, Ibu? Sudah Ibu ada yang sudah menjalankan P5? Belum ya? Insya Allah kita ke depan nanti akan membuatkan program-program P5. Kegiatan ini dapat melibatkan semua murid kelas 1 sampai kelas 6. Waktu pelaksanaan diawali semester 1. Jika program ini berkelanjutan, maka kegiatan ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan awal pembelajaran yang dilakukan di kelas masing-masing maupun di halaman sekolah di pagi hari yang sudah dijadwalkan dalam 1 minggu 3 hari, yaitu Selasa, Rabu, dan Kamis. Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi dan kemauan peserta didik serta motivasi belajar. Nah, di sekolah kita alhamdulillah sudah berjalan untuk literasi di awal di pagi. Mungkin di sini hanya 2 hari ya. 2 hari. Setiap pagi di awal sebelum masuk kita langsung berkumpul di halaman. Insya Allah membaca 15 menit itu memang dianjurkan juga sesuai dengan program yang sudah sepakati dengan dinas. Insya Allah nanti kita akan berketat lagi ke depan, kita buat lagi. Mungkin nanti tidak buat di halaman, ada 1 hari dibuat di kelas masing-masing. Di awal pembelajaran kita membaca 15 menit. Baik, nah rincian daripada kegiatan KBS ini yaitu sosialisasi program kepada guru dan siswa, menjelaskan tujuan dan alur pelaksanaan ke program kegiatan jendela tersebut kepada guru dan siswa, serta pentingnya perintegrasian literasi dan numerasi dalam setiap kegiatan. Yang kedua yaitu pembentukan kelompok kerja siswa, membagi siswa dalam kelompok untuk memfasilitasi kerjasama dalam proyek berbasis literasi dan numerasi. Yang ketiga yaitu aktivitas membaca dan menulis untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis siswa melalui berbagai jenis teks. Yang selanjutnya yaitu presentasi dan ekspresi literasi. Nah, meningkatkan kemampuan berbicara untuk di depan umum dan ekspresi video. Nah,
ini yang kurang kita sementara. Insya Allah kita akan sama-sama membenak bagaimana sehingga anak kita di saat disuruh membaca di depan, dia tidak takut, dia tidak malu, dia memiliki ekspresi yang jelas tentang literasi tersebut, yaitu seringnya guru membaca nyaring di depan anak. Jadi dengan meningkatkan kemampuan berbicara, karena anak kita lihat masih banyak yang malu-malu, tidak berani berbicara. Bukan saja di tingkat anak, mungkin di tingkat kita dulu, gitu ya. Nah, bagaimana kita harus berani berbicara. Walaupun mungkin kita melatih dulu di mana kita melatih supaya kita biasa berdiri di depan, tidak gugup dan bisa berbicara secara nyaring dan lancar. Kita dari dulu di Kombon menyampaikan materi-materi. Kita latih guru-guru kita bagaimana bisa berbicara untuk menyampaikan program-program ataupun ide-ide inovasi. Oh, dan saya seperti ini. Dalam kata kutip tidak ada saling menyalahkan. Yang namanya belajar seperti dikatakan Bapak Ki Haji Adiwantara, belajarlah kamu dari sejak ayunan hingga ke liang lahat. Rasulullah saja seperti itu berpesan. Bapak pendidikan kita juga berpendapat belajar terus menerus. Kalau Ki Haji Adiwantara ya, terus menerus. Jadi sepanjang hayat, tidak istilah sudah tua, kalau bukan tua. Sering kali kita mengatakan sudah tua. Bunda-bunda seperti kita ketahui, kalau kita masih mendidik, masih menjadi seorang guru, kita masih produktif. Yang dikatakan tidak lagi produktif berarti kita tidak mengajar lagi, itu yang sudah dikatakan sudah tua. Tetapi kalau kita masih menjalankan tugas, itu tetap masih produktif, aktif untuk mengenali literasi numerasi tadi, berbagai macam cara. Yang selanjutnya yaitu aktivitas penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, mengintegrasikan numerasi ke dalam pembelajaran literasi untuk meningkatkan pemahaman matematis siswa. Nah, ini juga sangat-sangat harus kita kenalkan bagaimana dari sejak awal dia tidak bertukar-tukar bagaimana cara pemecahan masalah dengan matematis yang kita berikan. Yang selanjutnya yaitu pemilihan topik proyek. Menentukan topik proyek yang mengintegrasikan literasi dan numerasi. Mungkin kita sudah paham bagaimana proyek semua yang kita programkan untuk KBS ini. Yang selanjutnya yaitu penilaian formatif, memantau perkembangan siswa selama proses pembelajaran. Nah, ini mungkin itu sedang kita lakukan selalu bertahap, berjenjang dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kita sudah paham bagaimana disitulah kita melihat kemampuan literasi peserta didiknya. Nah, di dalam KBS ini kita memiliki kapasitas ataupun aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, cukup banyak aset yang dimiliki di sekolah. Kita tidak mengatakan pembelajaran itu kurang. Kenapa? Karena kita berbasis aset. Kami yang guru penggerak ini sudah ditata untuk sekolah itu tidak mengatakan kurang. Mudah-mudahan. Bagaimana? Oh, saya tidak ada buku cetak. Berarti kita bisa mencari referensi melalui internet. Tidak ada lagi yang mengatakan saya nggak bisa, nggak ada buku panduan, saya nggak bisa, nggak ada alat bermain. Begitu juga dengan permainan PJOK. Nah, saya tidak ada bola. Bagaimana kita bisa membuat pembelajaran itu tetap berlangsung, yang berpihak terhadap peserta didik dengan mendengarkan pilihannya, suaranya, kepemilikan pembelajaran tersebut sehingga anak memiliki informasi terkait pembelajaran PJOK tersebut. Kita menggunakan alat berbasis, kita menggunakan lapangan di masjid. Saya mengatakan saya memiliki lapangan di masjid itu bisa dibuat. Nah, tidak harus anak itu PJOK bermain bola selalu. Banyak permainan yang bisa, kalau kita kurang paham, kita bisa akses mencari di internet apakah permainan yang ada dalam pembelajaran PJOK. Juga dengan pembelajaran yang lain, tidak harus di kelas. Apakah saya pembelajaran Indonesia, jadi saya nggak keluar dari kelas, saya selalu di kelas? Tidak juga ini. Bisa kita mengajak anak-anak belajar di luar di bawah pohon. Dia bisa
kasih benar-benar. Jadi pembelajaran itu tidak harus menonton dan pembelajaran juga tidak harus di kelas. Kita punya sawah yang lebar, jadi kita bisa keluar. Yuk hari ini kita belajar di luar. Kita menceritakan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dapatkan dari penglihatan di sekitar kita. Anak mungkin bisa bercerita, anak mungkin bisa membuat cerita pendek. Selanjutnya yaitu infrastruktur dan fasilitas. Itu sangat-sangat sudah memadai, kita lihat di sekolah kita. Alhamdulillah ada, walaupun tidak sepenuhnya tercukupi seperti keinginan kita semua, sudah ada. Selanjutnya itu kerjasama dan dukungan warga sekolah, kolaborasi, kerjasama, dan gotong royong warga sekolah dalam mewujudkan program KBS tersebut. Nah, ini nanti kita punya warga sekolah, tidak hanya guru, kita punya komite, kita punya penasehat sekolah, begitu juga dengan wali murid kita. Kita sharekan, kita berbagi, kita ikut sertakan saat-saat ada program di KBS kita. Bahwasanya kita informasikan, Bapak Ibu kami sudah punya koper. Siapa yang mau mengisi hari ini di koper? Kalau kita tidak memiliki kompetensi untuk menginformasikan, untuk memberi materi di dalam koper kita boleh mengajak baik itu dari warga sekolah ataupun yang tenaga-tenaga ahli dan luar untuk mengisi materi di koper kita ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ruang kelas yang fleksibel. Ada pojok baca. Mungkin kita lihat alhamdulillah di sekolah kita semua ruang kelas itu luas. Jadi peserta didik kita juga tidak terlalu ramai. Jadi kita bisa menggunakan setiap ruang kelas itu ada pojok baca. Bagaimana sih Bu cara mengakses sehingga kami juga ada pojok baca. Yuk kita buat sama-sama. Sehingga anak betah duduk di dalam pojok baca tersebut. Mungkin di 15 menit sebelum pembelajaran dimulai bisa anak duduk di pojok baca dengan membaca. Kita yang mengendalikan anak-anak itu kita kawal. Kita sebagai guru itu tidak harus dia harus ikut kita semua ibu. Katanya kita itu memonitori, memfasilitasi mereka, mengawasi. Jadi insya Allah sama-sama bagaimana kita untuk meningkatkan literasi informasi. Yang selanjutnya itu kegiatan ekstrakurikuler, proyek kolaboratif dengan komunitas, klub dan literasi. Ini sudah ada kegiatan ekstrakurikuler banyak yang kita bawa misalkan O2SN baik itu dengan PAI ataupun pelajaran di lokal, juga dengan seni bahasa ya. Ada di kelompatan itu sudah ada di kampus kita. Komunitas kita juga sudah berjalan. Yang selanjutnya itu lingkungan belajar yang mendukung keterlibatan orang tua dan komunitas. Nah di sini kita juga harus punya dukungan dari keterlibatan orang tua. Sama-sama. Kalau kita saja yang memberikan, tidak ada kita penyampaian informasi terhadap orang tua, tidak ada keterlibatan orang tua, itu tidak akan berhasil. Nonsen gitu. Jadi bagaimana kita mengikutsertakan keterlibatan orang tua, mungkin kita dengan memanggilkan orang tua seperti tadi juga memberikan informasi bila orang tuanya ada yang memiliki informasi terkait program-programnya mereka ketahui. Selanjutnya yaitu sumber daya keuangan, anggaran untuk pembelian alat dan bahan pembelajaran itu memang sudah disediakan pemerintah semua. Kita memiliki dana bos ataupun nanti adanya dana titipan dari kantin sehat atau berbagai hal, ada operasi-operasi tersendiri yang sudah terbentuk. Nah ini strategi pemanfaatan yaitu ada juga di sini aset tenaga. Yang pertama ada kepala sekolah kita untuk bermusyawarah memintakan informasi-informasi ataupun pendapat dari bagaimana sih sekolah kita terkait dengan pembelajaran ataupun
ataupun akses yang berbagai hal yang kita butuhkan di sini. Yang selanjutnya yaitu tenaga pendidikan guru. Tenaga ini ada di tenaga pendidik. Yang selanjutnya yaitu wali murid, itu bekerja sama semua. Yang selanjutnya itu ada pengawas sekolah, memang sudah ada. Nah, masyarakat sekitar. Tenaga pendidikan sama ini. Nah, di sini adanya operator, nanti juga kepala sekolah juga. Nah, ini adalah termasuk salah satu daripada aset modal manusia. Nah, rancangan evaluasi daripada KBS ini yaitu rancangan evaluasi program jendela tadi untuk mencakup evaluasi proses hasil pembelajaran serta evaluasi dan dampak dan berkelanjutan program. Dengan evaluasi yang menyeluruh dan sistematis, sekolah dapat memastikan bahwa program ini berjalan efektif di dalam kelompok kita, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan dan terus mengalami perbaikan untuk masa depan. Evaluasi juga memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran keterlibatan siswa dan mencapai kompetensi literasi serta numerasi di sekolah SD Negeri Lampung ini. Setiap kita membuat program pasti ada memiliki tantangan. Bukan hanya program, apa saja dalam kehidupan ini pasti kita tidak berjalan mulus. Pasti adanya yang berhasil atau tidak, adanya tantangan, baik itu dengan seorang pemimpin atau seorang pendidik. Anak saja juga begitu bertahap yang memiliki tantangan tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada tantangan dalam pengelolaan waktu. Bagaimana seorang guru itu dapat memanajemenkan waktu dengan baik sehingga apapun yang akan keinginannya itu tercapai dengan baik. Apapun yang akan diberikan itu dia paham bagaimana sih mengatur manajemen waktu, tidak dengan mengatakan kurang waktu, tidak ada waktu. Pintar-pintarlah kita berbagai waktu. Yang selanjutnya itu keterbatasan sumber daya fasilitas. Nah, seperti tadi, mungkin kita masih terbatas fasilitasnya, kita bisa mencari di luar dengan referensi dan referensi yang baik. Yang ketiga yaitu kesulitan dan pendidikan literasi dan literasi. Yang keempat, tantangan dalam keterlibatan orang tua dan komunitas. Seperti tadi, tantangan orang tua belum tentu orang tua semua paham dan mampu ikut dalam KBS kita. Yang kelima yaitu perbedaan tingkat kemampuan siswa. Nah, kita melihat bagaimana perbedaan tingkat kemampuan siswa. Ada siswa kita yang begitu kita sampaikan informasi langsung tangkap. Ada siswa sudah kita ulang 2 kali belum paham. Ada siswa yang sampai esoknya baru paham ketika sudah pulang rumah. Ada juga ya, bukan siswa kita saja seperti itu. Oh iya ya, yang dibilang tadi berarti ini ya. Nah, masih belum paham. Ketika nanti pulang ke rumah, begitu kita buka kembali sebenarnya. Makanya kenapa kita diharapkan segala sesuatu informasi itu sekali didengar, sekali mencatat. Kalau kita ada mencatat, ada 2 kali. Begitu kita buka langsung lagi. Ketika kita tidak mencatat, kadang begitu disampaikan hari ini, besok langsung lewat. Terlupakan apa ya yang disampaikan itu tadi? Apa ya yang materi hari ini? Apa ya program yang disampaikan tadi? Nah, maklum apalagi usia kita. Nah, itu juga yang kita di tingkat literasi numerasi itu anak sangat tergantung kepada bagaimana metode cara ya yang disampaikan oleh seorang pendidik tersebut sehingga anak mudah memahami dengan konsep yang disampaikan. Nah, yang selanjutnya yaitu kesulitan dalam pengukuran dan penilaian. Nah, kesulitan dalam pengukuran dan penilaian. Nah, jadi kita juga menemukan kesulitan dalam pengukuran dan penilaian. Karena kita harus berhati-hati bagaimana cara menilai anak tersebut, tidak dengan hanya melihat, tetapi kita keseharian mereka selalu melihat, kita sesuaikan dengan nilai akademik dan karakternya. Misalnya anak tersebut cukup baik, tapi dia tidak bisa apa-apa, mungkin kita juga akan ubah. Begitu juga dengan anak yang
terlalu pintar, mungkin karakternya agak urakan, tidak ada sedikit pun karakter yang terlihat yang positif, selalu negatif. Mungkin dia tidak bisa kita berikan ranking 1. Nah di situ kita harus benar-benar. Nah di situ yang mendapat kesulitan kita harus berpikir, mungkin kita harus mendukung lagi ketika dia membuat rapor-rapor di semester ya. Nah yang keempat adalah hambatan dalam penggunaan teknologi. Nah di sini kita lihat masih banyak terdapat hambatan dalam penggunaan teknologi. Karena kenapa di kita dulu ya belum ada teknologi. Sekarang kita dapatkan saat 2. Jadi sambil belajar kita memberikan kepada anak sendiri juga mengakses belajar. Jadi sama-sama belajar. Jadi di sini masih mendapat kesulitannya. Yang selanjutnya yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Nah ini Ibu, perubahan paradigma ini sangat-sangat kita rasakan. Perubahan menteri sudah perubahan ibu, ini belum selesai, itu sudah diminta. Jadi banyaklah terkendala-kendala yang kemungkinan menjadi sebuah tantangan menjadi seorang guru. Capek Bu, capek. Ikhlas Bu, ikhlas. Tapi kalau kita melalui ikhlas, capek itu nanti akan hilang sesuai dengan keikhlasan kita, niat dan utama lillahi ta'ala. Nah, tadi punya ada tantangan. Sekarang kita punya solusi dalam pembelajaran tertarget. Nah, berarti kita punya target. Misalkan P5 ini berapa minggu, proyek ini berapa lama targetnya. Apakah 1 semester seperti kita sepakati tadi di awal untuk literasi ini apakah setahun tapi tetap berlanjut. Kalau dengan program literasi ini saya rasa jangka panjang bukan jangka pendek, karena kenapa itu adalah menjadi sebuah sama dengan singkatan saya dari jendela penerangan. Kadang membaca itu adalah kunci untuk membuka dunia, membuka jendela dunia. Makanya saya mengambil kata-kata yang paling bijak itu adalah jendela. Nah, fokus pada keterampilan utama literasi dan numerasi yang relevan dengan proyek. Berarti sesuai dengan saya jelaskan tadi, dan yang relevan dengan proyek kita apa sih sedang kita jalankan sekarang? Pembelajaran apa sih yang sedang kita adopsi? Baik itu dengan pembelajaran benjokan. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah menggunakan semua, yaitu pembelajaran diferensiasi berpihak terhadap peserta didik. Apakah berdiferensiasi guru harus menciptakan berbagai pelatihan untuk anak, berbagai latihan yang harus diciptakan. Satu hari saya harus membuat pertanyaan seperti ini untuk anak pintar, tingkatannya berbeda-beda. Tidak seperti itu, tapi bagaimana seorang guru bisa menciptakan satu pembelajaran itu secara berdiferensiasi untuk satu kelas. Yaitu guru harus dapat menyesuaikan materi dengan kebutuhan masing-masing siswa, karena anak kita ada yang pembelajaran secara audiovisual, ada secara visual, dan ada secara literasi numerasi tadi. Dia kita bisa lihat di sini. Bisa dengan poster-poster. Ada anak yang suka gambar. Kadang-kadang ada Bu, anak nggak mau dia suruh menulis terus-terusan. Capek dia katanya. Tapi kalau dengan gambar kita sampaikan pembelajaran dengan gambar dia suka. Nah di sini guru bisa merancang pembelajaran yang menarik terhadap anak. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran diferensiasi. Guru harus dapat menyesuaikan materi dengan kebutuhan masing-masing siswa. Kemitraan dengan pihak luar, bekerjasama dengan perpustakaan umum, lembaga pendidikan atau perusahaan untuk menyediakan buku atau alat pelajaran. Mungkin kita di sini ada juga seperti ada perpustakaan keliling yang datang sehingga anak kita menarik untuk membaca buku-buku yang dibawa oleh perpustakaan keliling tersebut. Yang selanjutnya yaitu memberikan penghargaan. Nah, memberikan penghargaan atau sertifikat partisipasi bagi siswa yang menunjukkan pencapaian luar biasa dalam proyek. Nah, kita ada juga itu memberikan penghargaan kepada peserta didik mungkin per semester ya. Nah, kita coba nanti kalau program kita sudah kita luncurkan dalam KBS ini, bagaimana anak yang betul-betul sesuai dengan program ini kita akan berikan sebagai hadiah.
kemampuan dan literasi dan serta numerasi dari waktu ke waktu. Nah, kita lihat di kelas di sekolah kita, alhamdulillah semua ada. Mungkin portofolio yang kita di kelas seperti hari ini terlihat di sini dalam kelas. Mungkin ini hanya pembelajaran di luar kelas, tapi nanti ketika program KBS ini sudah diluncurkan, ada beberapa program, kita sudah membuat buku khusus yang komplit. Jadi kita masukkan portofolionya di situ, terlihat jelas ya. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi guru, kerjasama antar guru dari berbagai mata pelajaran untuk merancang proyek yang mengintegrasikan literasi dan numerasi. Seperti saya katakan tadi, tidak mungkin saya hari ini membuat program, saya menjalankan sendiri. Jadi bagaimana sama-sama kita menerapkan, kita menyepakati, berkolaborasi untuk menyukseskan program tersebut. Nah, komunitas yang terlibat, kita lihat jelas di sini komunitas yang terlibat yaitu Kombel SD Lampili, yaitu namanya Gerak Bersama. Judulnya saja sudah jelas. Insya Allah Kombel ini benar-benar berjalan sesuai dengan harapan kita, gerak bersama. Kalau kita sendiri yang membuat tidak akan sukses. Hanya beberapa orang, sebagian guru saja yang membuat, tidak dapat menyukseskan Kombel kita. Di sini kita berjalan bersama, tujuannya sama-sama. Walaupun nanti programnya tetap berbeda yang dirancang oleh ibu-ibu, begitu juga dengan saya pribadi. Nah, ini sudah terlihat di dalam Kombel kita ada anak-anak kita yang sedang membaca buku. Nah, di sini kita di dalam Kombel juga sudah membuat kesepakatan apa yang akan kita buat dalam Kombel ini untuk membantu ketua ataupun siapa yang akan memberikan informasi-informasi terkait dengan Kombel. Nah, kegiatan ini di BJOK yang kami terhadap peserta didik, kita berkearifan lokal, tidak membuang. Kalau kami bilang bisa dengan sport education ini yang berbasis alam juga. Kita bisa ada permainan, mungkin ini sudah hilang ya. Anak-anak sekarang sering bermainnya dengan gadget, sudah jarang dilakukan oleh anak kita. Tapi kalau di kampung-kampung masih ya. Kalau di kota-kota ini sudah tidak pernah dilakukan. Ini permainan tradisional. Nah, dokumentasi kegiatan ini lagu mungkin ada pembentukan dari pertama ada wawancara dengan kepala sekolah terkait bagaimana sehingga adanya terbentuknya komunitas kita. Nah, terima kasih. Salam olahraga semuanya. Inilah informasi daripada program KBS yang saya sampaikan tadi, Ibu. Kira-kira ada yang bertanya, Ibu? Ada yang bertanya, Bu? Terhadap program KBS kita. Nah, jendela jadikan edukasi numerasi dan ekspresi hati. Insya Allah program kita yang ini bisa dapat kita luncurkan di KBS kita dan berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih dari saya. Mungkin yang kekurangan hanyalah dari saya, kelebihan dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.